Halo teman-teman sekalian, perkenalkan saya Eka Surya dari Lombok Video Trip. Jadi hari ini saya akan pergi ke bagian selatan Pulau Lombok. Hari ini saya akan membawa ada bingkisan dari anak-anak Korea buat anak-anak Lombok yang di Indonesia. Nah ini bingkisan berupa sabun, ya mereka buat sabun dari Daejeon Art High School. Nah jadi sabun dan pensil warna. Jadi ini akan disalurkan untuk adik-adik yang ada di daerah terpencil di Pulau Lombok. Ini datangnya sekitar 2020 kemarin, karena langsung dikirim dari Korea. Jadi butuh waktu lama ya nyampe ke Indonesia. Ikuti perjalanan saya, kita akan menuju ke Ujung Gol di selatan Pulau Lombok. Halo teman-teman, ini kita lagi dalam perjalanan ke Jorowaru, ke Ujung Gol, ke tempat nanti kita akan mendistribusikan sabun dan pensil warna ke sebuah sekolah. Jadi dari Mataram itu sekitar 2 jam perjalanan. Nah ini udah mendekati ya, sekitar 30 menit lagi. Jadi kalian bisa lihat sekeliling kebun jagung dan pemandangannya tuh keren banget. Kalian bisa lihat di jalan ini kayak gini nih teman-teman. Jadi itu dari tadi kalau kita udah ngelewatin aspal, sekarang kita harus masuk lagi naik ke jalan yang berbatu kayak gini. Coba videonya mas. Itu jalannya mas. Siap. Ya salah. Kita pakai off-road ke sini nih baru ya nih. Jadi teman-teman kita nggak bisa ngelanjutin perjalanan karena medannya itu dan kelihatan baju kita udah langsung kotor semua. Tapi untung ada sopir kita yang jago nih. Lihat motor mobilnya. Jadi kita harus parkir di sini ya. Di atas aja mas. Nanti ada truk kan agak pinggir. Tuh. Jadi kita nggak bisa melanjutkan perjalanan dengan mobil karena medannya cukup parah dan beberapa truk di sana juga nggak bisa lewat. Kita tadi sempat stuck tapi untung bisa keluar mumpung belum jauh. Ya, jadi kita parkir dulu ya. Taruh ke atas aja dong mobilnya. Yuk. Jadi aku mau ngasih tahu dulu yang dari Korea itu mereka kirim apa aja sih. Ini ada perlengkapan semacam spidol buat anak-anak, buat guru. Terus ada pensil warna. Ini Korea semua. Ini juga Korea tuh kayaknya memang lucu-lucu ya barang-barangnya. Imut dia. Imut-imut ya. Terus ada sabun. Ini kayak bentuknya babi. Diukir gitu jadi dari Korea. Terus ada oh iya ini tuh ada postcardnya gitu. Setiap sabun tuh ada postcardnya. Jadi kayak postcard buat temen-temen mereka. Jadi dari Korea dikirimin setiap anak tuh, tapi aku nggak tahu sih namanya ini karena ditulis pakai bahasa Korea. Terus nanti setiap anak akan dapet kayak simbol persahabatan gitu buat anak-anak di Lombok. Oke. Jadi ini truk yang tadi stuck barengan ditarik pakai traktor. Jadi tim lagi bagi-bagi dulu ada di dalam plastik-plastik dan kita bakal naik ini traktor. Wah, ini mah dilibas semua nih. Wah,
Bisa berdiri nanti di sini. Bisa, bisa, Taruh bisa. barangnya di sini aja. Di bawah. Wow. Jadi Bisa teman-teman, nanti pegang di sini ya. ini pengalaman pertama naik traktor. Ayo, saya ada. Turun, turun, turun. Ayo. Naik. Wow. Halo. Saya Ran. Halo, saya Ran. Halo, saya Ran. Halo, saya Ran. Saya Ran. Saya Ran. Ya teman-teman, jadi sebagian besar potret pendidikan di Indonesia memang seperti ini. Jadi di pelosok-pelosok daerah yang jauh dari perkotaan memang seperti ini. Jadi mereka keadaannya memang seperti ini. Dan yang menyenangkan adalah mereka selalu bersemangat untuk bersekolah. Jadi buat kalian harus pandai-pandai bersyukur dengan apa yang kalian miliki sekarang. Nah, jadi kayak ini teman-teman ya. Keadaan sekolah mereka juga lihat lagi direnovasi. Ini salah satu di sini anginnya cukup kencang karena mereka berada di dataran yang tinggi. Kemudian sering kalau ada angin kencang atapnya sering terbang. Jadi atap sekolah ini sering diganti gitu. Ini ya. Nah, ini atapnya udah beberapa kali direnovasi. Nah, ini genteng-genteng yang sisa kemarin yang sampai jatuh. Kemudian ini ruangan belajarnya. Teman-teman bisa lihat. Dulu ini sempat diterbangin sama Dia udah kelas kedua. angin. Terus kita sama teman-teman mengadakan donasi. Betul. Kan rencana pakai apa? Pakai genteng. Tapi ketika dibawa pakai genteng, ternyata terlalu berat, jatuh lagi akhirnya. Ambruk ya. Ya dipakein lah. Ini spandek. Spandek sekarang ya. Nah, kedua kalinya spandek itu terbang lagi. Terbang lagi ya. Ya makanya kan diakalin di atas tadi sudah ada kayak berbentuk kolam buat menghalang apa? Angin. Jadi sebenarnya ini spandek bekas. Ini udah rusak. Ya teman-teman, lantai ya. Jadi seperti ini. Ini mereka ngajar. 32. Siswa 32 ya. 32. Guru berapa guru jadinya? Guru baru tahun lahir aja sekarang. Satu doang ya. Satu. Jadi ngajar semuanya ganti-gantian ya. Ajar dulu. Oke. Itu. Kita mau buatnya di sini. Pojok perpus. Pojok baca lah. Pojok perpustakaan. Terus satu ruang guru kan itu gampang juga kan pakai besi atau apa kan gampang. Tapi yang kondisi begini sekarang masih belum bisa. Biar ini ya, biar apa namanya? Guru-guru juga ada Biar tempat guru ya. ada tempat.
ada gambarnya masing-masing, dapat sama-sama satu ya. Jadi sebelum makan cuci dulu tangan ya. Kalau mau mandi boleh pakai sabun ini, jadi wangi kalau sekolah ya. Nah ini nanti dibagikan tapi akan serahkan juga. Ini nggak ada apa-apa. Banyak semua dapat. Jadi itu tadi teman-teman kita udah menyerahkan amanat dari donatur. Nilainya nggak besar ya, hanya kayak pensil terus sabun, tapi itu tuh bisa bikin senang dan bahagia. Gimana Gus? Betul nggak Gus? Jadi kita tuh kalau berbagi tuh nggak usah nunggu kaya, nggak usah nunggu harus barang-barang yang wah, mewah gitu. Pokoknya apa aja yang bisa kita kasih, kadang-kadang tuh buat orang lain tuh berharga banget. sangat. Apalagi di sini kan anak-anak ini termasuk anak-anak yang kalau dikatakan sudah tidak ada mampu sekolah. Betul, Makanya sekolah ini ada. betul. Anak-anak yang mampu sekolah akan sekolah ke tempat SD, lain ya. SD, SMP 1 Satap negeri Betul, lah. betul. Kan kalau ini ya mereka dari kaos sekolah, baju sekolah, terus kaos olahraga, buku itu semua ditalangin sama dana bos. Betul, betul. Nih kalian bisa lihat nih, mereka excited banget tuh ya, dapat tuh. Dapat kayak gitu. Kalau mungkin kita ya, mohon maaf nih kadang-kadang tuh kayak baru bentar udah dibuang, baru bentar apalagi beli-beli di apa di toko stationery itu kan, milih. Mereka tuh boro-boro dapat kayak gini-gini ya. Jadi senang banget hari ini kita bisa bagi. Insya Allah kami berharap juga teman-teman yang lain bisa Ikut beneran ke sini. ikut ya, meneruskan kebaikan-kebaikan. Oke, kita mau nikmati dulu kelapa muda. Jadi salah satu trip ya, kalau kita pergi ke tempat-tempat seperti ini itu adalah keramah tamahan warga. Kita nggak makan di kafe, nggak ya, tapi kita bakal ke rumah warga dikasih kelapa, hal kayak gitu tuh. Jadi menyenangkan. Gimana John? Halo teman-teman, saya Eka dari Lombok Hidden Trip. Jadi sekarang kita sudah sampai di MI di Ujungbol. Setelah melewati perjalanan panjang ya, ini kondisinya. Seperti ini adalah potret pendidikan di negara kita di Indonesia dan di Pulse di negara potensial ya. Memang memprihatinkan, tapi tentu hal positif yang bisa kita ambil adalah yang pertama adalah pendidikan harus jadi tonggak nomor satu dimanapun. Kemudian adalah pendidikan itu hak semua orang ya, dan kita harus pandai-pandai bersyukur karena di lain pihak kita mendapatkan akses pendidikan yang jauh lebih baik dibanding mereka. Oke, jadi kalau kalian jalan-jalan ke Lombok, berwisata ke Lombok, jangan lupa mampir ke tempat-tempat seperti ini untuk sekedar berbagi ke mereka sedikit, terus kemudian juga yang tadi bersyukur ya atas apa yang kita miliki. Ikuti perjalanan saya di cerita-cerita berikutnya. Kan? Hah? Oh Zakaria. Kelas pira? Kelas seket Zakaria. Kita balik Zakaria.